Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatuhu wa salamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari kaji kita, pengajian kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan barakah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Anak cucu yang kita miliki mudah-mudahan Allah berikan ilmu manfaat, ilmu barokah, dijadikan anak yang solehin dan solehat. Al-Fatihatu binniyati, Al-Fatihatu ila ma nawaha salafus soleh, Al-Fatihatu ila ma salakan nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi والذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر ولن يضيق الرسول الله جاءوك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا رب Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Segenap jamaah sekalian, mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Saya baca lebih awal, segenap jamaah ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa bu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba
illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Lisaati syarifati fa innaha mubhimatun fi jami'il yaumi ayaumil jum'ati fa asaka antadarakaha wa anta khashi'un lillahi ta'ala muqabbilun ilahi ta'ala biqalbika mutadallilun ay khadi'un mutadarriun ay mukhlisud du'a wallahu a'lam bisawab. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya Allah perkenankan kita kembali dalam keadaan sehat wal afiat, dapat melakukan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kita sambung dengan menghidupkan salah satu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini, baik kerja kita, sholat kita, ibadah-ibadah lainnya, mudah-mudahan Allah terima sebagai amal ibadah dan Allah jadikan ampunan dosa untuk kita-kita semua. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, lanjut kaji kita kepada berkenaan dengan yang namanya hari Jumat. Di hari Jumat itu ada waktu syarifah, waktu yang mulia. Ada waktu asyrafus syarifah, waktu yang sangat mulia. Waktu yang sangat mulia dianjurkan kita untuk memperbanyak ibadah, dianjurkan kita untuk memperbanyak doa. Waktu yang mulia itu di hari Jumat itu dimulai dari hari Kamis ba'da asar sampai datangnya, sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Itu namanya waktu yang mulia. Kalau kita ibadah harus lebih semangat, doa kita pun harus kita lebih yakin bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu yang namanya asyrafus syarifah, waktu yang sangat mulia. Ini banyak orang tinggalkan. Ini orang tinggalkan. Apa itu waktu asyrafus syarifah, waktu yang sangat mulia? Kalau kita berdoa kepada Allah, doa kita akan dikabul. Itu doanya ketika duduknya antara khutbah duduknya khotib antara dua khutbah. Itu waktu yang sangat mulia. Kita jujur, kira-kira umumnya kita ketika khotib duduk di antara dua khutbah, seringan kita terjaga apa tidur? Tidur. Ya, kebanyakan kita akui bersama, kebanyakan di antara kita itu ketika waktu asyrafus syarifah di hari Jumat itu, kebanyakan kita bukan melek matanya, tapi kebanyakan tidur. Iya. Padahal itu waktu yang sangat mulia. Yang sangat-sangat mulia, duduknya khotib di antara dua khutbah. Berapa lama si khotib itu duduk di antara dua khutbah itu? Ini perkiraan qadru yaqra'u tasbih. Lamanya duduk itu kira-kira bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Si khotib duduk itu, nah kita yang jadi jamaah doa sama Allah. Ya, doanya nggak usah panjang-panjang. Ya Allah, saya banyak butuh biaya untuk anak, ya Allah mudahkan urusan saya. Pakai bahasa Indonesia. Dalam hati, angkat tangan kita ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Ya Allah, mudahkan urusan saya untuk membiayai pendidikan anak. Ya Allah, saya banyak bisnis, ya Allah mudahkan urusan bisnis saya, ya Allah golkan urusan bisnis saya, ya Allah. Dalam hati, jangan kedengeran orang. Ya angkat tangan, bacanya dalam hati. Nah, ketika khotib sedang duduk dua khutbah, ya kira-kira lamanya pembacaan tasbih atau pembacaan surat Al-Ikhlas.
qadru suratul ikhlasi, atau kira-kira lamanya seseorang itu membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kira-kira lamanya duduknya khotib. Nah, kalau sudah kira-kira lamanya seperti itu, khotib naik lagi untuk khutbah kedua. Kita jamaah disunahkan untuk berdoa. Doanya nggak seperti doa seperti sholat tadi. Baca dulu alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, langsung kepada inti. Ya, inti. Ya Allah, saya minta rezeki yang barokah, langsung minta kepada Allah. Karena waktunya pendek ya. Karena itu waktu yang sangat mulia di hari Jumat. Jamaah sekalian, ketika kita sholat berjamaah atau sholat sendirian, disunahkan setelah Al-Fatihah jangan langsung kepada baca surah. Ya, di sholat wajib ya. Sholat sunnah pun kalau memungkinkan silakan. Tapi kalau sholat wajib kayak semacam tadi kita sholat maghrib berjamaah, setelah si imam baca Al-Fatihah, kita kan sama-sama baca waladdallin, kita baca amin. Itu kita baca itu. Nah, si imam itu jangan langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Disuruh berhenti sebentar. Kira-kira bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru Bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Baru lanjutkan membaca surah. Itu sunnahnya berhenti. Tapi kalau Ramadan bagaimana? Ada nggak si imam yang selesai Al-Fatihah diam dulu? Ada nggak? Jarang ya? Jarang. Karena kita memang Ramadan itu tarawih itu ibadah sunnah, biasanya langsung waladdallin bismillahirrahmanirrahim, langsung bismillah lagi karena itu sunnah. Tapi kalau ada yang mengerjakan berhenti sebentar boleh. Tapi umumnya kita di masyarakat kalau ada seorang imam sholat tarawihnya selesai Al-Fatihah diam dulu baru bismillah, kata si makmum, lama amat ini bacanya. Iya. Ya, tapi umumnya kita langsung disambung dengan bismillah. Tapi ketika sholat wajib disunnahkan kita berhenti sebentar, kira-kira bacaan tasbih baru membaca bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian yang saya muliakan, jadi hari Jumat itu usahakan ketika si khotib duduk antara dua khutbah, usahakan jangan sampai kita nggak fokus, nggak khusyuk. Ya, kita kan biasanya ketika khotib naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Muroki, si Bilal ajan tuh. Si Bilal ajan, nah selesai ajan si khotib nyampaikan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah mulai tuh ngantuk. Iya, kita dikipasin sama setan, disuruh tidur. Ya. Tapi ketika si khotib selesai khutbah kedua, ketika Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, kuping kita dengar lagi nggak? Dengar. Mata kita melek lagi nggak? Melek, itu banyak umumnya kayak gitu. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita niat, ya Allah, di hari Jumat ini berikan kepada hamba jangan sampai hamba ngantuk ya Allah, karena mendengarkan khutbah Jumat bagian daripada sholat Jumat. Ya, usahakan jangan tidur ya. Ya, usahakan jangan tidur. Tapi umumnya kita kebanyakan merem ya, kebanyakan tidur. Jadi saat-saat yang asyrafus syarifah yaitu di hari Jumat ketika si khotib duduk antara dua khutbah. Jamaah sekalian, Allah itu kepada hambanya itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau hamba itu meminta kepada Allah, apakah dia muslim, apakah dia taat, apakah dia tidak taat, seluruhnya diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mukmin, orang beriman, orang beribadah kepada Allah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, itu namanya ma'unah, diberikan pertolongan oleh Allah.
Kalau orang yang tidak ibadah atau orang non muslim tidak taat sama Allah, minta hajat dunia, minta kaya dikasih kaya, minta karir dikasih karir, minta teman-teman yang baik dikasih sama Allah. Tapi dia nggak ibadah, nggak taat sama Allah, itu namanya bukan maunah, namanya istidraj. Yaitu istidraj. Kalau bahasa kita namanya ngolok-ngolok. Ya, diulur-ulur. Udah nih. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Jawanya apa? Kalau dilulu, ya diulur-ulur. Iya. Kalau kita kan orang beriman itu di dunianya pengen baik, akhiratnya pun pengen baik. Tapi kalau orang nggak beriman, ketika dunianya baik, dunianya bahagia, belum tentu akhiratnya bahagia. Maka di dunia itu mereka dilulu. Namanya bahasa Arabnya itu namanya istidraj. Iya. Istidraj, dilulukan oleh Allah, ya, dikabulkan. Minta yang baik dikasih yang baik, minta yang buruk dikasih sama Allah. Semuanya pemberian diberikan oleh Allah, namanya dilulukan. Tapi kalau orang beriman minta sama Allah, Allah akan kasih yang terbaik-baik untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ini di dalam kitab ini disampaikan salah satu turaddud da'watin, ada 3 doa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad yang doa itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih sering doa sama Allah di hari Jumat atau hari lain, kok doa kita nggak diijabah, nggak didengar oleh Allah. Ini sering terjadi sama kita. Mudah-mudahan ini nggak terjadi sama kita semua. Sering perbuatan ini kita ada di antara kita, tapi kita nggak sadar. Yang pertama yaitu ada 3 perbuatan yang menyebabkan doa kita itu nggak diterima oleh Allah. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Syirik itu beribadah kepada Allah dan juga ibadah kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Tapi kalau kita yakin nggak ada yang syirik, kita rata-rata sholat lillahi rabbil alamin. Sholat hanya untuk Allah. Puasa hanya untuk Allah. Kita yakin kita tidak menduakan Allah. Semuanya kita umat akhir zaman ini tidak ada yang menduakan Allah. Tapi ada ucapan-ucapan, perbuatan yang kita nggak sadar bahwa perbuatan itu menduakan Allah. Pernah nggak terjadi seperti ini? Dulu, zaman dahulu, ada seorang nabi sebagai iktibar contoh buat umat Nabi Muhammad yang bernama Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Nabi Musa itu pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujiannya sama seperti kita, yaitu dikasih penyakit yang namanya sakit gigi. Nah, Nabi Musa ketika sakit gigi, Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hamba sakit gigi, ya Allah, berikan obat yang bisa menyembuhkan sakit gigi hamba," kata Nabi Musa kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa itu pergi ke hutan, atau kita pergilah ke tempat-tempat yang mana banyak pepohonan. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke hutan. Nanti wahai Musa, ketika kamu sudah di hutan, carilah tanaman yang berwarna hijau, atau kalau bahasa sekarang kita di kampung kita, daun saga atau daun sirih lah yang berwarna hijau. Nanti wahai Musa, ketika kamu sudah mendapatkan itu daun yang berwarna hijau, apakah itu kayak kita daun sirih atau daun saga, nanti kamu ambil daun itu, kamu papak. Kalau bahasanya apa? Dikunyah. Kamu kunyah daun itu, nah air dari kunyahannya itu kamu minum, maka nanti sakit gigimu akan sembuh. Akhirnya Nabi Musa ambil itu daun saga, minta kepada Allah supaya Allah sembuhkan penyakitnya. Diambil Bismillahirrahmanirrahim, dikunyahlah itu daun saga, daun yang berwarna hijau. Akhirnya airnya diminum oleh Nabi Musa, sembuhlah penyakit gigi Nabi Musa. Ya, yang memberikan sembuhan siapa? Allah.
Sebabnya melalui daun yang berwarna hijau. Nah, setelah beberapa bulan berikutnya, Nabi Musa itu mengalami penyakit yang sama. Ya, sakit giginya kambuh lagi. Kalau bahasa kita apa lagi? Bahasanya apa? Kambuh itu? Kambuh ya? Hah? Kumat. Iya, bahasanya kumat sakit giginya. Nabi Musa langsung ingat, dulu waktu saya sakit gigi di awal dulu, saya nyari daun yang berwarna hijau, saya kunyah, saya minum airnya, sembuh sakit gigi saya. Akhirnya Nabi Musa nggak izin lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa dia berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan penyakit sakit giginya itu adalah daun yang berwarna hijau. Akhirnya dia ambil itu daun, bismillahirrahmanirrahim, langsung dia kunyah. Nah, pas dia kunyah, itu airnya diminum oleh Nabi Musa, sakit giginya nggak sembuh. Iya, sakit giginya nggak sembuh. Akhirnya Nabi Musa selesai dia mengunyah daun itu, lapor sama Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, hamba telah ambil daun yang berwarna hijau, hamba kunyah, hamba minum airnya dari kunyahan tersebut. Kenapa ya Rob tidak sembuh sakit gigi hamba? Apa kata Allah kepada Nabi Musa, diilhami oleh Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, bahwa yang menyembuhkan sakit gigi itu aku, bukan daun. Kamu tidak minta izin kepadaku, maka aku tidak sembuhkan. Ya, jadi kita diajarkan oleh Nabi Musa, iktibar kepada Nabi Musa, apapun penyakit kita, sababiah apapun, yang menyembuhkan hanya Allah. Jangan kesampingkan Allah. Contoh kita nih sekarang, kita kalau sakit kepala, kita umumnya minum apa Pak? Bodrek. Minum apa lagi? Panadol. Nah, ketika kita minum Panadol, jangan berkeyakinan bahwa Panadol itu yang menyembuhkan. Niatnya bagaimana? Ketika kita minum bodrek, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mudah-mudahan obat bodrek ini dapat menyembuhkan sakit kepala saya. Jangan kesampingkan Allah, ya. Jangan kesampingkan Allah. Niatkan bahwa yang menyembuhkan penyakit kita hanya Allah. Bodrek itu sebagai perantara, sebagai obat untuk menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya Allah. Jadi ketika kita minum bodrek, minum Panadol, minum obat apa saja, ya Allah, mudah-mudahan obat ini bisa menyembuhkan penyakit hamba. Bismillahirrahmanirrahim kita minum. Itu kita tidak termasuk bagian mengesampingkan Allah. Tapi kalau kita berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan penyakit kita itu bodrek, bahwa yang menyembuhkan penyakit kita itu Panadol, Allah kita sampingkan, maka kita sudah bagian daripada menduakan Allah, syirik kepada Allah. Kalau kita berdoa habis sholat Jumat, habis sholat biasa atau sholat apapun, doa kita gak dipandang oleh Allah. Makanya segala sesuatu kebaikan jangan pernah lepaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Sering gak kita kayak gitu Pak? Minum obat? Sering nggak? Minum obat, kita yakin tuh, oh ini nih, saya kemarin sakit emah, minum proma tuh Pak, sembuh. Kita yakin tuh bahwa yang menyembuhkan adalah sakit emah kita adalah proma, ya. Padahal yang menyembuhkan emah kita adalah Allah. Nah, ketika minum proma itu, ya Allah, mudah-mudahan proma ini dapat menyembuhkan sakit emah saya. Tetap mintanya sama Allah dengan sababiahnya, usahanya minum promah. Nah, itu berarti kita tidak menduakan Allah. Atau kita sakit apa lagi nih? Sakit tipes lah. Kita dibawa ke rumah sakit, dirawat oleh dokter. Ketika kita berobat ke dokter, kita berobat ke rumah sakit, ya Allah, mudah-mudahan dengan saya dirawat, saya sembuh dari penyakit ini. Tetap minta kepada Allah, ya. Nah, atau kita memberikan petunjuk kepada orang lain, Mas, berobat ke sana Mas, dokter ini mudah-mudahan Allah kasih jodoh. Mudah-mudahan Allah kasih sembuh. Beri petunjuknya begitu. Jangan begini, Mas, berobat ke sono Mas, dokternya mantep deh. Dokternya apa namanya? Paten. Ke sono aja. Kita kesampingkan Allah. Kita tidak Allah dijadikan sebagai
tujuan utama, maka kita sudah termasuk bagian daripada menduakan Allah. Itu termasuk bagian daripada syirik. Ini sering di dalam masyarakat kita, Allah kita sampingkan, Allah kita lepas. Nah, ketika kita melepaskan Allah di dalam keyakinan kita berdoa kepada Allah, Allah pun tidak memandang doa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan seseorang itu doanya jauh dipandang oleh Allah, doanya nggak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini kita sebagai anak, wa aqul walidain, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka sama orang tua. Ya, nggak peduli sama orang tua, nggak kasih sayang sama orang tua, tidak merawat orang tua. Ini kalau kita tidak peduli, tidak kasih sayang sama orang tua kita, maka ketika kita berdoa kepada Allah, doa kita nggak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang tua kita sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, tua, udah mulai pikun, itu biasanya kembali lagi seperti anak kecil. Pipis di celana, ya, buang air sembarangan, udah kita kasih makan, dia ngaku belum makan. Itu diuji kesabaran kita, diuji kebaktian kita sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi anak yang berbakti. Ya. Anak kalau orang tua sudah mulai sakit-sakitan di usia mulai sepuh, kan biasanya terjadi yang namanya penyakit pikun. Nah, padahal jam 8 pagi kita kasih makan. Jam 8:30 saudara kita, adik kita datang ke rumah kita. Nah, itu orang tua kita ngomong ke adik kita, "Aku dari pagi belum dikasih makan sama emasmu. Aku sudah lapar, aku belum dikasih makan," padahal piringnya masih ada. Kita kira-kira sebagai anak marah nggak? Kesel nggak sama orang tua seperti itu? Kesel. Maka oleh karenanya di situ diuji kesabaran kita. Kita harus ikhlas. Kita harus tetap berbakti merawat orang tua kita supaya apa? Supaya kalau kita merawat orang tua kita ikhlas, merawat orang tua kita dengan ridho, maka hajat-hajat dunia kita, kebutuhan-kebutuhan dunia kita Allah kasih mudah, Allah kasih lancar. Kalau kita ikhlas, kalau kita ridho merawat orang tua kita. Agama Islam itu agama yang sangat menjunjung tinggi ketaatan hambanya kepada Allah. Setelah hamba itu taat kepada Allah, diperintahkan seorang hamba itu taat juga, berbakti juga sama orang tua. Salah satunya merawat dan kasih sayang sama orang tua yang sudah tua renta. Orang di agama kita, agama Islam, semakin orang tua kita itu semakin tua, ketika usianya sudah 63 tahun lebih, itu semakin berkaromat. Semakin doa-doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala buat anaknya. Jadi orang tua itu semakin dia tua, itu doanya semakin diijabah oleh Allah buat anaknya. Walaupun ibadahnya di sudah usia lansia, itu ibadahnya ada kalanya ibadahnya tepat waktu, ada kalanya kurang, tapi Allah pandang itu, orang tua kita itu Allah pandang ketika usianya ibadahnya sebelum dia pikun. Usia sebelum 60 tahun itu dihitung ibadahnya seperti usia sebelum 60 tahun. Nah, pas usia 63 tahun lebih, ibadahnya banyak kekurangan, dimaafkan oleh Allah, yang dihitung adalah ibadahnya ketika orang tersebut sebelum usianya 60 tahun. Maka ketika orang tua yang sudah 63, sudah lansia mendoakan anaknya, la hijabalahu, nggak ada hijab antara Allah akan kabulkan doa orang tua untuk anaknya. Kan orang tua kita ngomong tuh yang sudah sepuh, sampean nanti kalau sudah besar, kalau kamu berumah tangga, mudah-mudahan rezekimu lancar mudah-mudahan anak-anakmu soleh-soleh. Itu doa orang tua kita. Padahal doanya nggak pakai bismillah, nggak pakai apa, itu Allah dengar. Karena kenapa? Karena antara doa orang tua untuk anaknya nggak ada hijabnya, nggak ada aling-aling, langsung Allah kabul kalau anak itu merawat orang tua
Kasih sayang kepada orang tua dengan ikhlas. Walaupun orang tua kita itu di hari tuanya sering marahi kita, sering maki kita, tapi kita ikhlas dengan ridho merawatnya, maka doa-doa orang tua kita, doa-doa kita pun akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti agama lain, agama yang tidak berketuhanan, yang agama itu yang namanya komunis. Saya pernah waktu itu ke Hong Kong. Di Hong Kong itu orang itu usianya nggak ada seperti di Indonesia. Banyak orang-orang sepuh di Indonesia. Kalau di sana orang itu yang sepuh benar-benar mereka sehat. Ketika mereka sudah tidak produktif oleh negara di sana, negara komunis itu usia 60 tahun, ketika mereka sakit sekali diobati oleh negara. 2 kali sakit diobati oleh negara, barangkali pakai BPJS lah kalau Indonesia. 3 kali sakit lagi itu bukan malah diobati, nggak boleh tinggal sama anaknya. Ditinggal di mana? Di rumah menunggu kematian. Nah, kalau kita barangkali di Indonesia pati jompo, ya, ditunggu di rumah sakit, di rumah petunggu kematian itu sampai dia meninggal dunia. Karena kalau ikut sama anaknya itu merepotkan anaknya, sudah tidak membawa manfaat. Itulah agama komunis. Tapi kalau orang tua sudah tidak ada manfaat oleh mereka ditaruh di rumah pesakitan atau di panti jompo. Ada bahkan kalau orang tua sudah nggak bisa produktif, tidak menghasilkan apa-apa, sudah sakit-sakitan. Ada ajaran di sana, itu orang tua dibawa ke hutan, dibuang tuh orang tua di sana. Dibuang karena di rumahnya sudah ada tidak manfaat. Itu ajaran komunis. Tapi kalau ajaran kita, agama Islam, semakin orang tua kita semakin bertambah usianya, semakin doanya semakin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada cerita itu TKW, ada cerita pernah anaknya ketika mau membuang ibunya di hutan, anak itu ibunya dibawa oleh anaknya, digemblok oleh anaknya, digendong oleh anaknya. Ketika dibawa ke hutan, ibunya sambil jalan itu di mana ada dahan pohon dipatahkan, diambil dipatahkan. Ketika orang tuanya dilepaskan oleh anaknya, mau dilepas oleh anaknya, orang tuanya berpesan sama anaknya, anakku, nanti kalau kamu pulang agar tidak tersesat di jalan, ikuti yang tadi ibu dahan-dahan yang ibu patahkan, ikuti patahan daun itu. Nanti kamu tidak akan tersesat di jalan, tidak akan tersasar di jalan. Kamu ikuti jalan itu. Anaknya mendengar ucapan ibunya langsung menangis. Ibunya yang tadi rencana mau dibuang di hutan, ya sudah tidak ada manfaatnya, dalam keadaan sakit-sakitan digendong kembali, dirawat oleh anaknya. Karena saking orang tua itu kasih sayang sama anak. Subhanallah. Orang tua itu kasih sayangnya sama anak sepanjang hidup. Tapi kalau anak belum tentu kasih sayang sama orang tua sepanjang hidup. Walaupun agamanya komunis, agama tidak beragama komunis, tapi rasa nurani ibu itu tetap ada. Tetap kasih sayang. Maka oleh karenanya, kalau ingin doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia kita dikasih mudah, doa habis sholat kita didengar oleh Allah, doa hari Jumat kita didengar oleh Allah, maka mari kita yang usia kita sudah 40 tahun, yang usia kita sudah 50 tahun, yang sudah 60 tahun, punya orang tua yang sudah mulai tua atau sudah pulang ke rahmatullah, tunjukkan kebaikan, tunjukkan kebaktian, supaya hajat-hajat dunia kita, doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah sekalian, wasalisu yang menyebabkan seseorang itu doanya nggak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waqati'ur rahmi, orang yang memutus tali persaudaraan. Tali persaudaraan di dalam agama kita itu ada persaudaraan karena agama, karena persaudaraan karena akidah, karena persaudaraan karena darah, dan juga persaudaraan karena kebangsaan. Di dalam kita bersaudara, menjaga tali silaturahmi, menjaga tali persaudaraan itu ada 3. Ada yang punya hak 3, ada yang punya hak 2, ada yang punya 1 hak. Kita bertetangga nih, di lingkungan kita nih, kapling ini kan nggak semuanya, ada nggak yang non muslim tetangganya? Ada.
Ada. Semua itu merupakan bagian daripada saudara kita. Yang pertama, tetangga yang punya 3 hak. Yang pertama yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan. Siapa itu tetangga yang punya 3 hak? Yang pertama, orang yang dekat rumah dengan kita. Yang kedua, dia ada ikatan darah sama kita. Bisa uak, bisa adik, bisa keponakan, bisa cucu yang dekat dengan rumah kita, yang ada hubungan dengan darah kita, itu sama kita punya 3 hak. Yang ketiga, mereka itu satu agama dengan kita. Itu yang pertama yang harus kita hormati, yang harus kita jaga kemuliaannya, kehormatannya harus kita jaga. Karena mereka itu satu agama dengan kita, ada ikatan keluarga, dan rumahnya berdekatan dengan kita. Itu karena ada ikatan keluarga. Yang kedua, tetangga yang punya 2 hak. Siapa itu tetangga yang punya 2 hak itu? Yaitu tetangga yang dekat dengan rumah kita. Yang kedua, dia satu agama dengan kita. Ini kita umumnya di Kapling bertetangga karena ikatan darah apa karena ikatan agama? Agama. Iya, saya juga di sana banyak itu saudara tetangga itu yang karena ikatan agama. Iya. Ada saya Betawi ketemu orang Sunda, ketemu orang Jawa, ketemu orang Padang, itu bersaudara, bertetangga, itu bagian saudara kita. Karena apa? Karena ikatan agama. Rumahnya dekat dengan kita, satu agama dengan kita, itu harus kita hormati, harus kita muliakan. Dia punya 2 hak terhadap kita. Yang ketiga, tetangga yang punya 1 hak. Siapa itu yang punya 1 hak? Yaitu tetangga yang berdekatan dengan rumah kita tapi beda agama. Iya, rumahnya dekat sama kita nih. Barangkali ini rumah 1, 2, 3 itu beda agama sama kita. Itu merupakan bagian daripada saudara kita yang harus kita jaga, yang harus kita hormati, karena mereka bagian dari tetangga kita dan beda agama. Sampai seperti itu Islam mengajarkan kasih sayang, mengajarkan saling menghormati kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa menjaga tali silaturahim kepada saudara semuslim, saudara seagama, saudara karena ikatan darah, dan juga saudara karena satu negara, maka itu doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita rajin berdoa, minta kepada Allah, mudah-mudahan kita terhindar daripada syirik kepada Allah. Yang kedua, mudah-mudahan Allah jaga kita jangan sampai jadi anak yang durhaka. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita ini jangan sampai memutuskan tali persaudaraan kepada hamba-hamba Allah. Kalau kita ada marah, kalau kita ada kesel kepada seorang, wajar manusia ya, suka ada marah sama tetangga, suka ada marah sama saudara, tapi jangan lebih dari 3 hari. Iya. La yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasil layalin. Enggak halal, enggak boleh seorang muslim itu enggak nanya, enggak tegur sapa kepada tetangganya, kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Iya. Kalau ada marah manusia wajar. Ada kesel wajar, tapi jangan berkepanjangan. Kalau berkepanjangan, maka kita termasuk bagian hamba Allah yang memutus tali persaudaraan. Kalau kita berdoa kepada Allah, doa kita nggak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan Ashrafus Syarifah, waktu-waktu yang sangat mulia di hari Jumat untuk berdoa, yaitu antara duduknya khotib di duduknya khotib di ketika dua khutbah ya. Duduknya khotib ketika di 2 khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada yang ingin disampaikan, mangga silakan. Sebelum saya lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa Pak? Bagaimana? Acara agama? Iya. Jamaah sekalian yang saya muliakan, saudara kita, tetangga kita yang berdekatan dengan rumah kita, itu walaupun beda agama, itu merupakan bagian daripada tetangga kita. Kalau berkenaan dengan ubudiyah, hubungan sosial kepada tetangga kita, dia non muslim, kita hajatan, umpama menghitankan anak, atau kita resepsi pernikahan anak kita, maka kita untuk mengundangnya, sunnah untuk mengundangnya. Mendatangi walimah, mendatangi undangan itu merupakan wajib. Jadi mengundang saudara kita yang muslim maupun non muslim itu hukumnya boleh, mubah. Boleh hukumnya mengundang tetangga kita yang non muslim maupun muslim, hukumnya boleh. Tetapi mendatangi undangan, menghadiri undangan itu bagian daripada kewajiban kita. Umpama kita diundang, dikasih undangan, kita nggak bisa datang hari itu. Umpama tangga kita non muslim nih, hajatan ngawinin anaknya, kebetulan tradisinya sama kita, ada pesta, makanannya sama kita, ya makanan orang muslim lah, karena dia tinggal di lingkungan muslim. Nah kita diundang, ya kita wajib untuk hadir. Ya, kalau pada saat hari itu kita nggak bisa hadir, hari kedua, hari ketiga, hari keempat kita berkewajiban untuk hadir. Kalau kita tidak hadir, maka kita minta maaf. Ya, ketika itu Mas atau Pak, mohon maaf, kemarin saya ada kebetulan acara berbarengan, jadi saya tidak bisa menghadiri acara resepsi anak Bapak, walaupun tetangga kita itu non muslim. Lain lagi kalau acara itu berkenaan dengan berkenaan dengan yang namanya tadi muamalah, berkenaan dengan ubudiyah, ibadah. Dia niat acara kebaktian di tempat rumah dia, acara-acara kalau kayak kita barangkali tahlilan lah dengan alat dia, kita diundang, maka kita kalau itu akan merusak akidah kita, jangan hadir, ya. Jangan hadir. Tapi kalau kita tidak merusak akidah kita, umpama kita menghormati, umpama dia doanya di hari Minggu, ya, dia doanya di hari Minggu, dia mengumpulkan saudara-saudaranya ngisi rumah dengan cara sistemnya menurut doanya agama dia. Nah kita diundang tetangganya, boleh datang, tapi datangnya kemarin hari Sabtu, jangan acara ketika ada acara agamanya kita datang, ya datanglah sebelum atau datangnya sesudah acara kebaktiannya kita datang, karena kita hadir di situ memuliakan sebagai tetangga, tapi tidak mencampurkan masalah agama. Jadi iya. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, ini Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Kalau ada saudara kita yang non muslim, ini ada di Blitar, agama ada di Blitar itu yang namanya Majelis Sabilut Taubah, majelisnya Gus Ikdam di daerah Bung Karno Blitar. Itu ketika ada pengajian malam Selasa, malam Jumat, itu agama Buddha ada yang datang, agama Kristen ada yang datang. Mereka ikut. Yang terpenting acaranya itu tidak di tempat ibadah kita, umpama di masjid atau di musola. Tapi kalau di majelis kan sama dengan di rumah tuh, boleh dihadir. Itu ketika majelis Sabilut Taubah itu ada non muslim yang sering hadir, istiqomah lagi hadirnya. Setiap hari Selasa itu kan ada ratib dulu, ada tahlil dulu, baca kitab dulu. Itu mereka selalu hadir. Ditanya, "Mas, kok sampean ikut kegiatan agama muslim sih?" Aku seneng, aku bahagia kalau ngikut kegiatan orang-orang muslim. Hatiku rasa jembar, hatiku rasa bahagia. Nah, kita sebagai
sesama muslim, kita yang beragama Islam, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan saudara kita yang hadir di acara keagamaan kita, umpama ngisiin rumah, dia datang, kita ikut tahlilan, dia ngikut datang, hadir di situ, mudah-mudahan kita doa kepada Allah, saudara kita itu dapat hidayah dari Allah. Jangan begini, jangan kasar, gini, Mas, mohon maaf Mas, nanti ada acara tahlilan, sampean nggak boleh ikut ya, karena sampean itu agamanya beda dengan saya. Jangan. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Biarkan mereka ikut kegiatan keagamaan kita, kalau kegiatannya itu bukan di tempat-tempat di masjid atau di musola. Nah, kalau di masjid kan ibadah mahdhum seperti sholat, atau seperti misalnya di musola sholat, ya jangan. Itu karena tempat suci kita orang muslim. Tetapi kalau di majelis, di rumah, acara tahlilan, acara marhabanan, baca rawi, mereka hadir, biarkan. Tujuannya apa? Supaya mereka mendapat kesejukan dari ajaran Islam. Yang kedua, supaya mereka dapat hidayah, dan mereka juga bisa melihat bagaimana akhlaknya orang Islam kepada saudaranya yang beda agama. Sampai seperti itu, ya. Sampai seperti itu ajaran guru-guru kita, ajaran orang-orang tua kita. Tetap harus memuliakan hamba-hamba Allah walaupun mereka itu agamanya beda dengan kita. Tetapi kalau prinsip agama, lakum dinukum waliyadin, agamamu bagi agamamu, agamaku adalah agamaku. Seperti itu. Jadi ini kita lihat di Blitar, Gus Ikdam sudah mencontohkan. Orang Buddha datang, orang Hindu datang. Ketika ditanya, Mbak, kenapa Mbak datang acara ini? Aku seneng Mas. Ketika aku hadir, aku rasanya hatiku tentram, hatiku bahagia. Dengar bacaan sholawat, dengar bacaan istighfar. Aku seneng Mas. Tapi yang punya hidayah hanya Allah. Nah, kita sebagai hamba Allah, doakan mudah-mudahan tetangga kita yang non muslim, yang sering ikut hadir kegiatan keagamaan kita, mudah-mudahan mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan apa yang kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bikaramatil Fatiha wa bisyafatil Fatiha wa bimu'jatil Fatiha. Iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maafin, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.